Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian saat ini? Baik. Alhamdulillah. Puasanya bagaimana puasanya? Lancar. Nah, anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali ya bersama di Google Meet. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita membangkitkan semangat terlebih dahulu dengan melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Iya, hari ini kita akan belajar di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, dan pembelajaran kedua. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya lagi nih. Anak-anak masih ingat nggak kita sebelumnya belajar apa? Gaya gerak. Iya, betul sekali, gaya gerak. Masih ingat ya? Terus belajar apa lagi? Coba. Dalam telaga warna. Nah, yang pertama, kita juga akan mempelajari cerita fiksi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang danau telaga warna, hari ini kita akan belajar cerita fiksi itu Kasuari dan mahkota dan Dara Mahkota. Nah, itu adalah cerita rakyat yang berasal dari Papua. Nanti kita akan mengidentifikasi siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fiksi. Kemudian nanti menceritakan tokoh-tokoh yang ada pada cerita fiksi tersebut. Dan kalian nanti akan menjelaskan dan akan mengetahui jenis-jenis teks fiksi itu ada apa aja ya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan belajar gaya dan gerak juga. Nah, tapi di pembelajaran kali ini nanti kalian akan menganalisis perubahan gerak akibat gaya. Kemudian di sini kita akan belajar tentang, nah nih, ini adalah Edo. Edo ini berasal dari Papua. Nih, selain ada lagu daerah, Papua itu juga memiliki cerita rakyat. Jadi di setiap daerah itu kan mempunyai cerita rakyat, termasuk di Papua juga ada cerita rakyat yang judulnya itu Kasuari dan Dara Mahkota. Nah, coba kita baca cerita rakyat Kasuari dan Dara Mahkota bersama. Sudah selesai semua? Tadi judulnya apa ya? Masih ingat nggak? Kasuari dan Dara Mahkota. Sekarang coba jawab pertanyaannya. Siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Kasuari. Ya, Kasuari, terus Kota. Dara Mahkota. Terus ada burung apa lagi? Nah, sekarang kita sedang belajar tentang cerita fiksi. Nah, ternyata cerita fiksi itu ada banyak jenisnya. Seperti yang tadi kita baca itu termasuk ke dalam cerita apa, anak-anak? Iya, betul sekali, cerita rakyat. Selain cerita rakyat, ada pula cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan sague. Ya, nah terus bedanya itu apa sih? Ya, anak-anak? Nah, karena kalian pasti kan belum tahu ya ini apa itu cerita jenaka, apa itu mite, dan lain-lain. Nah, nanti Bu Guru coba minta kalian untuk berdiskusi secara berkelompok.
Nanti setelah pembelajaran selesai, kalian mencari tahu apa itu jenaka, mite, fabel yang ada di layar ini, yang Ibu tampilkan. Pengertiannya dan contohnya itu apa saja. Nah, kalian nanti boleh mencari informasi dimanapun. Dari internet boleh, dari buku boleh, dari majalah boleh. Kasuari dan Dara Mahkota dalam cerita di atas itu memiliki kaki sayap untuk terbang. Nah, dengan terbang ini mereka dapat menuju ke tempat tertentu. Demikian juga dengan manusia. Manusia itu seringkali menggunakan sarana transportasi. Ada sepeda motor, mobil, pesawat. Alat-alat transportasi ini adalah alat transportasi yang sering digunakan manusia untuk pindah dari satu tempat ke lain. Coba kita saksikan video berikut ini. Ada sebuah lomba balap sepeda. Mereka sudah mulai jalan. Mereka masih melaju dengan lambat. Belum cepat ya ini anak-anak. Iya. Nah, coba perhatikan, mereka sudah mulai menambah kecepatan. Nah, lihat tuh. Bisa terlihat? Mereka sudah mulai melaju dengan cepat. Dan setelah kalian tadi menyaksikan video tentang pembalap sepeda, apa yang kalian lihat tadi? Video Dari tentang pembalap sepeda. Apanya yang lambat? Kecepatan? sangat cepat. Iya, menjadi Mengayuh ini sepeda. sangat cepat. Iya. Sama halnya dengan Edo. Ya nih, pulang sekolah Edo mengendarai sepeda. Jalan yang cukup ramai, Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepeda. Menjadi landai di jalan yang renggang. Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda laju sepeda menjadi cepat. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan sederhana. Percobaan sederhananya itu apa ya? Coba kita perhatikan semua di layar. Coba sekarang kalian berdiri di depan meja. Coba sekarang mejanya didorong, tapi salah satu anak saja yang mendorong. Nah, sekarang Sudah, Bu. ya. Nah, sekarang kan tadi sudah salah satu anak. Nah, sekarang kalian coba dorong bersama-sama dengan teman kalian, teman sekelompok kalian, beramai-ramai. Saat kalian mendorong meja sendiri atau mendorong kursi sendiri, bagaimana yang dirasakan tadi? Yang mendorong siapa? Berat, betul sekali berat. Kemudian Akan lebih ringan jika bersama-sama. ya. Terus kalau sendirian tuh gerakannya jadi mejanya jadi bergeraknya cepat atau lambat? Lambat. Iya, betul. Nah, kalau tadi waktu bersama-sama bagaimana? Cepat. Iya, cepat. Terus jadi lebih apa? Ringan. Iya, jadi lebih ringan. Betul sekali. Jadi, dengan percobaan yang kalian lakukan barusan, kita juga dapat menyimpulkan bahwa gaya itu berpengaruh terhadap gerak Benda. Jadi, saat kalian mendorong meja secara individu atau sendirian, maka gaya yang diberikan itu kecil. Sehingga meja yang kalian gerakkan itu bergerak lambat. Tetapi saat kalian mendorong meja secara bersama-sama, berkelompok, maka meja akan bergerak dengan Cepat. Gaya berpengaruh dalam gerak benda. betul sekali. Jadi percobaan yang tadi telah kita lakukan menunjukkan bahwa gaya itu berpengaruh terhadap gerak benda. Dibuktikan. Kalian sudah paham semua belum?
tentang materi. Salah. Di materi ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Cerita fiksi. Kemudian yang kedua tadi kita belajar apa? Gaya. Gaya. Gaya berpengaruh. Iya, betul sekali. Gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Nah, kalian sudah paham semua belum materi di pembelajaran ini? Salah, Bu. Nah, Allah, ada yang ingin ditanyakan? tidak. Ya. Nah, nanti kalian mengerjakan ya soal evaluasi yang sudah Bu Guru tugaskan. Nah, kemudian pada pembelajaran yang selanjutnya kita itu akan belajar juga tentang gaya. Tapi kita juga akan belajar tentang cerita fiksi juga. Cerita fiksinya berbeda ya anak-anak. Jadi tadi kita tadi sudah jalan-jalan ke Papua. Cerita fiksinya itu tentang burung kasuari dan daerah mahkota. Nah, di pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari cerita fiksi di daerah istimewa Yogyakarta. Anak-anak, jadi pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, sekarang kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.